Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, salam sehat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi napas hidup dan keselamatan kepada kita. Kita akan menjalani hidup hari ini. Firman Tuhan akan menjadi dasar pegangan bagi kita untuk melangkah. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, untuk hari yang baru, napas hidup, keselamatan ini, kami hanya dapat berkata terima kasih untuk semua kebaikan dan kepercayaan Tuhan kepada kami. Ajar kepada kami untuk tidak menyalahartikan, menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan beri, sehingga kami hidup seturut dengan firman-Mu. Sekarang kami membaca firman, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur 56 ayat 2 hingga ayat 5. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengkimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud luar biasa dalam Mazmur ini. Dia baru saja menggambarkan tentang betapa hidupnya penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada rasa optimis. Kenapa? Karena dia lihat sepertinya orang-orang di sekitar dia membenci dia. Baik musuh-musuhnya, orang-orang terdekat. Tidak ada yang mau bersahabat dengan dia. Semua orang mengingini kematiannya. Sehingga setiap langkahnya itu sepertinya diintai oleh maut. Sehingga itu membuat dia tertekan, membuat dia hilang pengharapan. Dan dia betul-betul dalam keadaan takut. Karena dia berkata, setiap hari orang-orang ingin menginjak. Setiap hari diulang itu. Kita bisa membayangkan betapa Daud di dalam suatu kondisi yang sangat-sangat mencekam. Tetapi kemudian ayat yang keempat dan ayat yang kelima berubah. Terjadi sebuah perubahan dan dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia takut karena dia melihat lawan-lawannya. Dia takut karena dia melihat orang-orang yang begitu membenci dan menginginkan kematiannya. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya, ketika dia melihat kepada penciptanya, dia melihat kepada Tuhan, dia berkata, hilang ketakutannya. Artinya apa? Kunci untuk keluar dari ketakutan adalah cari Tuhan, dekati Tuhan, datang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan. Paksakan pandangan kita untuk tidak lagi melihat kepada musuh-musuh yang berseliweran di sekitar kita. Jangan memandang kepada masalah-masalah, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Karena Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, percaya kepada firman. Dan dia tidak ada lagi ketakutan. Ini bukan sebuah kesombongan rohani. Ini bukan pamer-pamer kekuatan, tidak. Tetapi ini lahir dari sebuah pergumulan daripada Daud dan keyakinan, dan dia sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti pernah rasa takut. Karena penyakit, karena persoalan hidup. Takut terhadap lawan-lawan kita. Takut terhadap kuasa kegelapan. Semua kita pasti pernah rasa takut. Tapi untuk bisa keluar dari rasa takut adalah dekatkan diri dengan Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan. Jangan olah ketakutan itu dengan cara kita. Kita akan makin terperosok. Tetapi bawa itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari lingkaran-lingkaran kesukaran, lingkaran-lingkaran ketakutan yang membelenggu. Tuhan mau memerdekakan kita. Tuhan mau supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman Tuhan hari ini kami belajar dari Daud.
Daud pun pernah merasakan takut. Tetapi ketika dia berkata dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Maka dia mendapatkan kekuatan. Tolong kami ya Bapa, kami cari Tuhan, kami temui Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya solusi dari setiap persoalan kami. Terpuji nama Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga.